Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali berjumpa bersama saya, Sri Yuliani, di mata pelajaran marketing kelas 10. Salam semangat, SMK bisa. Jangan lupa sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum materi kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi dasar. 3.3 Menganalisis segmentasi pasar. 4.3 Melakukan segmentasi pasar. Tujuan pembelajaran marketing kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami tentang pengertian dan dasar segmentasi pasar, memahami tingkatan dan manfaat segmentasi pasar, memahami maksud dan tujuan segmentasi pasar, dan memahami kelemahan segmentasi pasar. Baiklah, sekarang apakah segmentasi pasar itu dan apa dasarnya? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Apakah dasar-dasar segmentasi pasar itu? Dasar yang pertama adalah segmentasi geografis. Segmentasi ini dilakukan dengan cara membagi pasar menjadi unit-unit geografis. Misalnya, negara, provinsi, kabupaten, dan lain-lain. Yang kedua, segmentasi demografis, yaitu variabel yang memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel demografis, misalnya umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Ketiga, segmentasi psikografis, di mana para konsumen dibagi beberapa kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, atau berbagai ciri kepribadian. Keempat, segmentasi perilaku merupakan variabel utama dalam segmentasi pasar. Maka, para konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok menurut tingkat pengetahuan, sikap, atau tanggapan produk yang terhenti. Adapun tingkatan segmentasi pasar. Berikut tingkatan segmentasi pasar yang perlu diketahui adalah yang pertama, pemasaran massal. Pemasaran massal memproduksi secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal kepada semua konsumen. Kedua, pemasaran segmen. Pemasaran segmen memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawarannya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. Ketiga, pemasaran relung. Pemasaran relung memfokuskan diri pada subsegmen atau relung pasar yang memiliki sejumlah ciri bawaan yang khas yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus. Keempat, pemasaran mikro. Praktek perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai benar dengan selera individu dan lokasi yang spesifik, yang meliputi pemasaran lokal dan individual.
Kelima, pemasaran lokal, yaitu perancangan merek dan promosi supaya sesuai benar dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. 6. Pemasaran individual, yaitu perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai dengan kebutuhan dan referensi pelanggan secara individual. Pemasaran ini disebut juga pemasaran satu orang. Apa saja manfaat segmentasi pasar? Yang pertama, perusahaan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Kedua, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Ketiga, dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif. 4. Dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat agar mendapatkan keuntungan yang besar. Kelima, dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa reaksi pasar yang cukup besar. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.